Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Piskayanti, NIM 11707246660. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit. Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 berbunyi, penyelesaian dilakukan secara bipartit antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha secara musyawarah untuk mufakat. Perundingan dilakukan sebanyak-banyaknya 3 kali dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal dimulainya perundingan. Ketika ada permasalahan ataupun perselisihan hubungan industrial, baik perselisihan hak kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja, sebanyak-banyaknya 3 kali dalam waktu paling lama 1 bulan semenjak tanggal dimulainya perundingan. Setiap perundingan dibuat risalah perundingan sebagai berikut. Risalah perundingan yang pertama yaitu nama lengkap dan alamat para pihak. Yang kedua, tanggal dan tempat perundingan. Yang ketiga, pokok masalah atau alasan perselisihan. Dalam hal ini, perselisihan hak kepentingan ataupun perselisihan lainnya harus dicantumkan di dalam risalah perundingan. Yang keempat, pendapat para pihak. Dalam hal ini, pihak yang dimaksud adalah unsur serikat pekerja dan unsur pengusaha. Yang kelima, kesimpulan atau hasil perundingan. Setelah dirundingkan atau sudah disepakati harus dicantumkan dalam risalah perundingan. Yang terakhir, tanggal serta tanda tangan para pihak. Tindak lanjut hasil perundingan. Yang pertama, apabila terjadi kesepakatan, dibuat perjanjian bersama secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian bersama tersebut mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak. Selanjutnya, didaftarkan oleh para pihak kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Apabila perjanjian tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan eksekusi. Apabila sudah mencapai kesepakatan salah satu pihak, dapat mencatatkan perselisihan tersebut kepada Disnaker setempat disertai dengan bukti. Upaya penyelesaian yaitu berupa risalah perundingan. Dalam perundingan bipartit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, setiap keluh kesah dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir keluh kesah. Yang kedua, buat kronologi kejadian. Yang ketiga, siapkan data dan bukti pendukung. Yang keempat, pelajari PKB atau peraturan terkait dan dokumen dalam kasus yang sama atau sejenis. Yang kelima, rumuskan argumentasi, ditetapkan target yang ingin dicapai. Yang keenam, jika diperlukan, bentuk tim runding. Yang ketujuh, dalam setiap perundingan bipartit, para pihak dilengkapi dengan surat kuasa. Yang kedelapan, perundingan dilakukan dengan itikat baik dan mencari solusi penyelesaian yang terbaik. Yang kesembilan, setiap perundingan dibuat risalah dan ditandatangani oleh para pihak atau salah satu pihak bila mana pihak lainnya tidak bersedia untuk menandatanganinya. Yang ke-10, ingat prinsip perjuangan organisasi. Lunak dalam tampilan, keras dalam prinsip, bukan sebaliknya. 11. Sebelum, selama, dan sesudah perundingan dapat dikonsultasikan kepada perangkat organisasi dan diinformasikan perkembangannya atau hasil perundingannya. Yang ke-12, berkas perselisihan selama dan sesudah pencapaian penyelesaian didokumentasikan dengan baik. Yang 13, ingat, waktu penyelesaian maksimal 30 hari atau 3 kali runding. Yang ke-14, apabila pencapaian kesepakatan perjanjian bersama dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 di atas materai, cukup ditandatangani kedua belah pihak. Yang ke-15, perjanjian bersama didaftarkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial yang berisi: pertama, surat permohonan pendaftaran. Yang kedua, perjanjian bersama asli bermaterai. Yang ketiga, SK pencatatan serikat pekerja dari Disnaker. Yang keempat, surat kuasa para pihak. Yang kelima, akta pendirian perusahaan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi khalayak umum. Sebelum semuanya saya akhiri, saya ingin berpesan kepada rekan-rekan semua.
pastikan diri kita menjadi moral yang bermakna bagi sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.